Samping rumah saya itu namanya Aliong, Pak. Dia Chinese, agamanya Kristen. Suatu hari guyon sama saya, lagi cuci mobil dia. Udah kemana-mana Pak Ustadz? Enggak, Yong. Santai Ustadz? Iya, santai. Boleh nanya Ustadz? Boleh. Jangan marah ya, katanya. Loh, belum apa-apa kok marah, Yong? Enggak, takut pertanyaan saya nggak enak. Mau nanya apa? Mau nanya tentang Islam? Oh, boleh. Boleh, yang penting pertanyaannya yang ringan-ringan saja. Sebab kalau yang panas-panas, yang berat-berat nanti malah panas saya nih, saya bilang itu. Ambil guyon, Mbak. Pak Ustadz, kalau dalam Islam itu ada ibadah namanya zikir ya gitu. Iya, zikir. Berarti gantian tempat Ustadz, tergantung jamaahnya. Kalau mungkin dalam Katolik itu namanya rosario, Yong. Nah, rosario itu kan digambarkan dengan tasbih ya. Di Islam juga ada namanya tasbih, Yong. Kalau di Aliong namanya rosario. Oh iya Pak Ustadz, kenapa orang Islam itu susah kaya? Aduh, lu nyindir gue, Yong. Lah kan kita udah sepakat, gak usah marah. Kenapa Pak Haji jadi marah? Bukan marah, Yong, naik darah. Oke, pertanyaannya apa, Yong? Kenapa orang Islam itu susah kaya? Oh, cuma itu pertanyaannya. Iya, karena orang Islam itu biasanya diajarkan hidup sederhana. Tapi kaya nggak dilarang? Enggak juga. Kaya dalam Islam tidak dilarang. Maka boleh saya tanya ibu-ibu, ibu mau pilih kaya apa miskin? Memang mata duitan lah. Langsung nyambar dia. Kaya. Saya tanya sama Yong, Yong, kenapa umat Islam itu diajarkan sederhana? Tapi kaya tidak dilarang. Kaya tidak dilarang. Selagi kekayaan yang didapat dari perkara yang halal, dimanfaatkan kepada hal yang baik, dan diinfakkan kepada perkara yang halal. Terus begini Pak Haji, kenapa orang Islam itu kalau doa tangan minta kepala geleng-geleng? Yang mana, Yong? Bingung saya, Pak. Oh, yang begini, Yong. La ilaha. Yang itu, katanya. Tangan minta, kepala geleng-geleng, katanya. Bingung lah malaikat nak ngasih, kata dia. Nampak kena sikat kau, Yong. Tak boleh marah, Pak Haji, kata dia kan. Oh iya, kita udah janji, Yong, ya. Baik. Akhirnya begini, Yong, saking dia senang dan asik. Orang senang dan asik dalam sesuatu sama dengan ketika orang jatuh cinta. Setiap orang yang jatuh cinta pasti cemburu. Sama dengan halnya Allah. Ketika Allah mencintai hambanya, Allah pasti cemburu. Idza ahabballahu qauman ibtalahum. Kalau Allah tengah jatuh cinta kepada hamba, pasti Allah akan menguji dirinya. Bentuk kecemburuan Allah ketika seorang hamba mulai jauh dari Allah, Allah mulai cemburu. Seorang istri berhak dong cemburu sama suami. Suami pun juga punya hak untuk cemburu terhadap istri. Karena Allah juga punya sifat cemburu. Kapan Allah cemburu kepada hambanya? Ketika hambanya sudah mulai jauh dari ajarannya. Maka sebagai bentuk ujian rasa cinta itu, kita kemarin sedang dikirim ujian oleh Allah 1 bulan. Diajarin bagaimana kita bersabar, diajarin bagaimana kita ini disiplin, diajarin bagaimana kita ini ikhlas dalam berbuat. Karena kecenderungan manusia adalah selalu lupa. Maka karena itu Allah ngirimkan kita ujian-ujian itu sebagai bentuk untuk mengukur standar rasa cinta kita. Kalau cintanya bagus, maka puasanya bagus. Kalau cintanya itu baik, maka tingkat kecemburuannya juga semakin berkualitas. Maka kecemburuan Allah itu adalah ukurannya ujian terhadap kita. Nih, kita kan dekat surau nih. Ada musola di sini ya? Ada musola. Ketika Allah memanggil kita, para orang yang dicintai, hamba yang dicintai dipanggil oleh Allah. Melalui apa? Panggilan adzan. Kalau dia betul-betul cinta kepada Allah, ketika yang memanggilnya terdengar, dia akan datang. Ujian kita bagi orang beriman, seorang muslim, 1 hari 1 malam yang paling standar itu 5 waktu kita dipanggil oleh Allah. Coba, kalau memang kualitas cinta kita ini mau diukur nanti, kapan ketika Allah memanggil melalui muadzin? Allah panggil kita tuh. Hayya 'alas shalah. Yuk datang ke sini salat, kata Allah. Salat kita tidak lama. Waktu kita paling habis 5 menit atau 10 menit ditambah doa. Tapi kadangkala kita merasa berat. Kenapa berat? Terlalu sibuk dengan pekerjaan yang lain. Berarti kita menukar rasa cinta Allah dengan cinta kepada yang lain. Itu hal mudah sebenarnya. Bagaimana sih saya mengukur rasa cinta kepada Allah? Ukurannya sholat 5 waktu aja. Cuma 5 menit kali 5. Kalau kita ngopi bang, berapa jam bang? Berjam-jam tak balik-balik kadang. Dari pagi sampai ketemu sore kita nggak pulang. Tapi giliran kita dipanggil oleh Allah yang menciptakan, menghidupkan, memberikan kita rezeki dan menjamin seluruhnya, kita malas. Disitulah kita dapat mengukur rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka para saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini adalah di mana kita semuanya kembali belajar kepada fitrah kita sebagai manusia. Apa itu fitrah? Fitrah itu sifat dasar, Pak.
Maka selepas Ramadan kita disebut dengan Idul Fitri, kembali kepada sifat dasar. Sifat dasar manusia itu adalah baik. Tidak ada manusia ini diciptakan dalam keburukan oleh Allah. Kenapa dia menjadi tidak baik? Boleh jadi karena ada faktor-faktor tertentu yang menyebabkan dia keluar dari nilai-nilai kebaikan yang mendasar itu. Mulai sekarang kembalilah sebagai fitrah kita manusia. Fitrah kita manusia adalah mau memaafkan, mau berbagi kasih sayang, dan mau saling berbagi kebahagiaan di antara orang lain. Sebagai akhir dari apa yang saya sampaikan,